Pernah nggak sih bolo-bolo mampir ke toko ikan hias terus yang jual bilangnya Phantom Tetra, tapi yang dimaksud itu ya itu aja, Black Phantom. Kasihan banget dia yang selalu dijadikan pusat perhatian. Ya emang sih kayaknya itu cool, misterius, moody dapat banget. Kayak Batman di dunia ikan tetra gitu. Tapi gimana kalau saya bilang dia itu punya saudara dekat? Iya, literally saudara. Yang gak kalah cakep tapi warnanya itu emas kekuning-kuningan gitu loh. Kenalin, ini dia Yellow Phantom Tetra. Yap, beneran yellow kuning Phantom Tetra, bukan Power Rangers ya, mentang-mentang ada kuning, ada hitam, ada merah. Jadi hari ini kita akan bahas tuntas tentang si permata yang sering diremehin ini, mulai dari cara ngerawatnya biar sehat walafiat, kemudian cocoknya sama siapa, makanannya apa, sampai breeding. Breeding tipis-tipis lah ya, mosok angger tutorial YouTube isinya breeding semua. Nanti kalau yang nonton YouTube dari breeding, yang jual ikannya siapa nanti, yang beli siapa kalau semua jadi nge-breeding. Pokoknya ini panduan ultimate, panduan ulti buat kalian yang mau pelihara ikan Yellow Phantom Tetra. Halo semuanya, bolo-bolo kembali lagi di Basamas, bahas satwa akuatik hari Minggu di Aquascape Salatiga. Tapi kali ini kita pindah haluan, pindah channel ya. Kita bikin channel baru di Aqua Barbar. Namanya tetap Basamas atau kita ganti namanya. Ya judulnya nanti apa? Basamas, bahas satwa akuatik bersama mas-mas ya, gitu aja. Tetap di Basamas, bahas satwa akuatik bersama mas-mas. Bareng saya Mas Bolo-Bolo Aji Belo, teman kalian yang selalu siap ngebahas tentang segala sesuatu tentang dunia ikan air tawar. Mungkin karena kita mengawali channel baru, kita akan uploadnya setiap hari. Setiap hari buat nemenin kalian di sela-sela waktu kalian. Mungkin ada yang lagi nyopir, ada yang lagi naik motor, bisa sambil belajar dengerin aja voice-nya ya, supaya buat teman-teman biar nggak ngantuk menemani aktivitas. Kali ini kita akan bahas satu ikan yang tadi udah kita sentil-sentil, spill dikit, Yellow Phantom Tetra. Jangan lupa seperti biasa, karena ini kita channelnya baru, jangan lupa dikasih like, subscribe, komen wajib, kemudian aktifin loncengnya dan share ke teman-teman kalian yang baru tahu bahwa kita pindah channel yang lama gitu, jadi channel yang uploadnya itu bahasa Inggris, bahasa Inggris. Kalau di sini nanti full kita bahasa Indonesia, bahasa barbarian sehari-hari seperti ini. Oke, kita udah pemanasan nih. Sekarang yuk langsung bongkar si tabir si anak emas ini, asal usul dan nama kerennya. Namanya tuh cocok banget, sampai kayak nyeritain siapa dia. Yellow Phantom Tetra, nama ilmiahnya Hipposobricon roseus ya, dari jenis Hipposobricon roseus. Roseus itu dari bahasa Latin ya, roseus. Kalau kalian pernah dengar bahasa Italia, orang Italia namanya Rossi, Valentino Rossi, Daniel Di Rossi, kemudian Rossini, Rosita, Rosida. Kalau yang dua itu tadi nama cewek Indonesia ya, Rosida sama Rosita. Rossi itu namanya artinya merah ya, Giallo Rossi, Rosso Blu. Jadi ikan ini dikasih nama oleh ichtyologis Jacques Gary pada tahun 1960.
Nama jenisnya tadi Hipposobricon roseus. Hipposobricon itu kalau diartikan mentah-mentah itu namanya adalah ikan kecil yang suka menggigit ya, karena dia itu punya gigi meskipun kecil. Dia itu kayak kalau diterawang pakai mikroskop itu giginya itu kayak ikan piranha, serius kayak ikan piranha, tapi ya saking kecilnya ya nggak bakal bisa melukai kulit kalian. Jadi kulit kalian itu kalau bagi ikan-ikan tetra itu ya kerasnya kayak kekerasan kulit Godzilla mungkin ya, karena perbedaan ukuran. Lucunya lagi mereka itu lagi rame pada tahun akhir-akhir tahun 1980-an. Mereka itu udah lama sebenarnya, cuma ya kalah pamor aja sama saudaranya yang sangat-sangat terkenal tadi, Black Phantom. Black Phantom itu lumayan terkenal. Penampilan ikan ini bayangin ya, badannya itu kuning sampai pink pucat, terus ada kilo metalik yang langsung nyala pas kena lampu akuarium. Masih ada spot titik kayak Phantom Tetra yang lainnya. Red Phantom ya punya, kemudian Black Phantom juga punya, Serpi juga punya. Di belakang sirip ya, belakang sirip itu ada titiknya, tapi lebih kalem dibanding Black Phantom. Siripnya tipis transparan gitu, kemudian pinggirnya bisa berwarna amber itu ya kayak kuning-kuning merah gitu, ada merah, ada kayak putihnya gitu loh. Ukurannya imut cuma 2,5 sampai 4 cm, jadi cocok banget buat tank kecil atau nano. Terus apa sih yang bikin Yellow Phantom Tetra ini spesial? Pertama warnanya. Kalau Black sama Red Phantom itu kan ya udah mainstream ya. Yellow Phantom ini hasil seleksi yang lebih langka. Ya gimana ya, dia itu spesiesnya memang gak sebanyak Black Phantom sama Red Phantom, gak sebanyak itu. Jadi ya kalau kalian punya di satu tank gerombolan yang banyak, rasanya tank kalian itu lebih eksklusif gitu loh. Kemudian sifatnya damai abdi sama seperti ikan-ikan tetra jenis lainnya. Zona berenang mereka itu ada di daerah tengah sampai atas tank. Warna kuning kalem mereka itu kontras banget sama aquascape kalian yang sangat rimbun kehijauan gitu. Ketiga, mereka itu sangat adaptable, adaptasinya lumayan oke ya, lumayan oke. Apalagi jenis-jenis yang udah dibreed sama breeder Indonesia ini, wah tambah lumayan barbar. Jarang banget wild caught itu masuk Indonesia dan diperjualbelikan bebas di Indonesia karena harganya dijamin akan dan sekali mungkin satunya $10 ya, mungkin satunya 200.000 ya, padahal yang laku di Indonesia itu ya tetra ya, yang satu itu harganya 2.000 3.000 gitu. Kemudian asal habitat alaminya di mana ikan Yellow Phantom Tetra ini? Aslinya itu dia dari Amerika Selatan, tepatnya di sungai-sungai di daerah Suriname, French Guiana sama Brazil. Sungai-sungai kayak Corentin, Sungai Oyapock, Sungai Maroni itu di daerah sekitar Suriname di sana. Di sungai-sungai Blackwater. Airnya gelap karena mengandung tanin dari daun-daun gugur, super soft dan asam. Biasanya suhu sekitar 25 derajat Celcius. pH-nya 6 sampai 6,5, kekerasan air kurang dari 1 derajat DH. Seberapa langka sih dia di alam? Di alam ini sih gak masuk status terancam, tapi juga bukan ikan yang bisa ditemui sembarangan. Udah aku bilang dia itu gak se-mainstream Black Phantom atau Red Phantom. Kalau mau cari dia bener-bener waktu banjir pas di hutan hujan itu loh. Jadi kalau pas musim hujan itu kan airnya meluap sampai hutan-hutan, nah itu baru ketemu. Tapi ya siapa yang mau masuk hutan pas hujan itu, nama ketemu ular anaconda malah.
Harganya kalau udah masuk Indonesia, udah di breeder Indonesia ya murah seperti biasa, 2.500, 3.000 gitu. Tidak semurah neon tetra karena dia nggak sebanyak neon tetra. Setup ideal untuk ikan ini karena udah di breeder oleh breeder lokal ya lumayan badak juga dia. Suhunya bisa dari 23 sampai 28 derajat Celcius, pH 6 sampai 7,2, kekerasan air bisa dari rentang 1 sampai 12 derajat kekerasan air. Filtrasinya dia itu kudu lembut ya, jangan kayak air terjun Niagara. Alirannya air slow, buat airnya lebih alami pakai kayu apung, daun ketapang, atau yang bisa buat air soft. Kalau pakai soil ya soil yang rotok-rotok merek lah bro, jangan hanya pakai Pasmal terus, itu idealnya. Tapi pakai Pasmal kalau udah mature ya masih oke. Lampu jangan terang-terang banget karena dia itu malu-malu kucing garong. Ganti air seminggu sekali sekitar 25%. Tank minimal paling enggak ya 50 liter boleh lah, lebih besar lebih bagus karena dia kalau di tank gede itu schoolingnya lebih nampak. Untuk dekorasi standar aja, nggak menuntut banyak sih. Tank match yang cocok ya dia cocok banget dengan ikan-ikan jenis dari Blackwater Amerika Selatan seperti neon, Raminus, phantom tetra yang lain, dicampur ikan-ikan Asia kayak Rasbora, Danio, dan ikan-ikan barb yang kecil boleh, asal jangan dicampur sama ikan yang suka membuli ikan yang lain kayak si sama namanya tiger barb itu ya, kalau bisa jangan. Jumlah ideal sama seperti ikan-ikan tetra yang lain, paling enggak schoolingnya dia itu 6 ekor, idealnya sih ya 8 sampai 12, makanya tank yang lebih besar lebih oke. Sulit gak sih ngerawatnya? Menurut saya sih dia itu ya nggak sulit banget. Dia itu ya beginner boleh, asal tanknya itu udah mature ya, udah mateng. Apalagi ikan di Indonesia itu rata-rata udah di breed sama breeder Indonesia ya, pasti lebih tahan banting lah. Meskipun tahan banting ya jangan dibanting. Oke, jadi gimana menurut bolo-bolo sekalian, worth it gak sih pelihara Yellow Phantom Tetra ini buat nambah koleksi ikan tetra di aquascape kalian? Bagi bolo-bolo teman-teman yang sudah pelihara ikan Yellow Phantom Tetra, share dong pengalaman kalian di kolom komentar. Ceritain gimana pengalaman kalian, kasih makan apa, apakah mereka schooling rapot, kasih kolom komentar di bagian bawah. Kalau pengalaman saya, dia itu salah satu ikan badak yang bertahan di kolam scape saya. Saya pelihara kolam scape, ikan-ikan tetra itu yang lain udah pada mokat, neon tetra udah mokat, si Raminus sudah mokat, dia Yellow Phantom Tetra salah satu ikan terakhir yang bertahan. Oke, gitu aja. Mungkin teman-teman bisa kasih ide selanjutnya kita bahas ikan apa, bisa ditulis di kolom komentar ya. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, tolong dibantu untuk komen, like, subscribe, agar konten Basah Mas ini kembali berkembang. Meskipun kelihatannya dunia ikan itu agak-agak sedang sedang nafasnya mengkis-mengkis ya, nggak seperti 3-4 tahun yang lalu ya. Tapi tidak apa-apa, kita namanya ini investasi konten. Suatu saat konten ikan rame, kita akan kembali boom. Oke, gitu dulu. Saya Aji Bella pamit dulu. Sampai jumpa besok. Kita upload setiap hari. Jaga air tetap jernih, ikan tetap happy, dan tank aquascape kalian makin jaga. Peace, love, and gaul. Peace.